bidang kemahasiswaan tidak, hanya ada di kampus teologi. Jadi ke depan rangkaian inilah yang akan kita lakukan, ya, rangkaian yang akan kita laksanakan. Mungkin tadi Bu Paci sudah menyampaikan aturan-peraturan. Sedapat mungkin tidak ada mahasiswa yang dikeluarkan. Sedapat mungkin. Amin. Justru kita merindukan kalian lulus sampai selesai, ya. Amin. Tapi kalau kamu sudah keluar dan mengundurkan diri, jangan harap kami membujuk-bujuk kalian untuk masuk. Kalau kamu saja tidak peduli dengan masa depanmu, ngapain kami capek mengurusin kamu? Camkan itu baik-baik. Jadi peraturan akan dibuat. Nanti ada, ya. Ada klip-klipnya. Oke, yang pertama jadwal dulu deh. Jadwal ini sudah ada, mungkin menempel di depan kamar masing-masing. Ada yang tidak mengerti membacanya lagi? Masih ada yang tidak mengerti? Ya, rangkaian ini yang akan kita laksanakan. Jam 4 kamu bangun tidur. Oke. Ibu setuju kamu disuruh membaca 5 pasal 1 hari. Ibu setuju. Yang ibu tidak setuju adalah kamu membaca Alkitab itu karena paksaan sebuah organisasi. Itu saya tentang betul. Tapi kalau kamu mau membaca Alkitab adalah sebagai tanggung jawabmu sebagai mahasiswa teologi. Ibu bukan tidak setuju kamu membaca, tetapi jangan jadikan itu jadi jadi bukan beban. Memang kita harus terbeban, ya. Tapi bukan jadi kamu udah baca belum? Karena orang yang ngotot-ngotot gitu, terpaksa. Itu perlu ibu kasih tahu. Membaca Alkitab itu bukan lomba, tapi kewajiban. Camkan baik-baik. Kalau ada dosen yang menyampaikan padamu, Ibu Triana tidak mendukung itu, kamu baca 5 pasal atau 3 pasal, beliau salah besar. Salah besar. Saya sudah sampaikan, itu harus lahir dari hatimu. Makanya kita buat ada renungan pribadi. Di situ ada 30 menit. Kamu bangun, Ibu sudah pernah sampaikan, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, ya. Kemarin kita itu nanti akan kita sesuaikan. Ada yang sudah sampai di Kisah Para Rasul, ada yang baru di Keluaran, nanti kita akan sepakati. Ini akan kita sepakati bersama-sama. Mau baca berapa pasal? Supaya sampai selesai kamu nanti sudah khatam, sudah selesai baca Alkitab. Sehingga ingat semester 6. Masih banyak dari semester 6 yang nggak tahu posisi. Kalau saya bicara tokoh ini, di mana letaknya, banyak yang nggak tahu. Harus dikejar. Nggak mungkin lagi kamu baca 1 pasal 1 hari. Bisa jadi 10 pasal ibu suruh baca. Jangan sampai nggak tahu. Ya, bulan lalu kita mengadakan pengetahuan Alkitab dengan cerdas cermat Alkitab. Itu yang harus kalian pahami, ya nak, ya. Kamu harus terpanggil. Nah, ini nanti akan kita sepakati. Semester 6, berapa pasal yang harus dibaca? Semester 4, supaya selesai kamu dari sini, kamu sudah selesai kata baca Alkitab. Oke, lalu ingat, di sini ada piket kamar. Piket kamar, ya. Nanti kamar akan ibu susun, berarti hari Jumat, hari Sabtu sudah boleh persiapan. Bagi yang mau pelayanan, kamu sudah tahu posisi kamarmu di mana, barang-barangnya dipindahkan dulu. Nanti mungkin mau dibenerin dulu, terserah. Jadi hari Senin, kalian semua sudah, hari Minggu jangan kelamaan pulangnya, sudah ada di kamar masing-masing. Oke? Ya. Tiket kamar renungan pribadi jam 5.00 sampai jam 6 itu ada kita diskon pagi. Sabtu kita ada olahraga, doa keliling, ya. Olahraga kita bersama-sama. Sebenarnya sudah ada timnya, tapi bagi yang ingin ikut nggak apa-apa, ya. Hari Sabtu, hari Minggu bebas terkontrol. Ada olahraga juga, ya. Lalu jam 6 ada kerja praktis. Ingat, semuanya harus kerja praktis, semuanya harus ikut diskon. Nanti ada tata tertib. Oke, lalu di sini mandi, sarapan, persiapan kuliah. Ini tidak boleh ibu ganggu-gugat, karena ini adalah jam senat mahasiswa. Ya, di sini. Ibu kita
kita mengharapkan kalian benar-benar membuat pengembangan diri. Nanti kita akan bicara dengan senat mahasiswa. Oke. Kerja praktis selalu mandi, makan ini jamnya ya. Jamnya di sana kegiatan selama seminggu. Sampai ke sini. Malam kita ada week ibu asrama. Kita nanti sepakati pelaksanaannya setiap bulan ada ulang tahun atau apa gitu ya. Lalu hari kedua ada KTB, kelompok tumbuh bersama ini. Jadi nanti kita sepakati senat mahasiswa mau pakai di sana hari Jumat apa di sini. Nanti kita bisa ngobrol. Lalu di sini latihan core. Ini sebenarnya dulu programnya senat mahasiswa juga, tapi nanti kita lihat ini masih mau dipakai di sini atau nanti dipindah. Oke? Lalu ada doa perangkatan. Ada ini tetap ya, PW. First and worship, kita doa. Biasanya ketua-ketua asrama membuatkan ada nonton TV gitu ya, nonton video dari YouTube atau apa gitu. Herman bangunkan siapa sih? Bangun Gus. Kamu minggu depan cuci piring ya sama Warman karena mereka tidak diskon. Tidak ada permintaan. Oke. 1 minggu ke depan mereka berdua cuci piring. Oke. Ini latihan untuk persiapan ibadah. Setelah itu hari Minggu kita ibadah. Di sini belajar terpimpin, nanti akan dikontrol, persiapan tidur malam. Ini seperti ini kegiatan kita nak setiap hari. Enak, tenang, enak. Bila dijalani nanti enak, ya. Oke. Tata tertib, kita masuk kepada tata tertib. Ini yang pertama untuk diskon. Silakan Tony baca. Semua mahasiswa penghuni asrama diwajibkan mengikuti diskon. Ya, diwajibkan. Tidak ada kata sakit kecuali Anda benar-benar terkapar. Kalian sudah tahu yang 50 orang sudah tahu itu? Sudah tahu. Mau kau sakit kepala tiba-tiba paginya, tapi kakimu masih bisa berjalan. Tidak ada alasan untuk itu. Mau sakit perut kamu, kalau kakimu masih jalan, biar kau di sini duduk-duduk. Ingat, tidak ada alasan. Kalau Anda sakit, ibu antarkan ke rumah sakit. Kamu di rumah sakit aja. Tempat ini tidak untuk pemalas. Jangan pernah ada dalam hatimu. Lanjut. Semua harus ikut diskon ya. Ya, kecuali di dapur. Di dapur mereka harus memasak. Jamnya sama, harus keluar semuanya ya, jam 5 kurang. Lanjut. Tony. Jadwal pelayanan yang telah disusun harus dilaksanakan dengan persiapan yang baik. Ya. Semua pelayan yang sudah ditunjuk tidak boleh diganti. Harus ada konfirmasi. Kenapa kamu tidak bisa? Tiba-tiba kamu harus pulang kampung. Tapi kalau kamu cuma bilang, aku gak persiapan loh, wes, udah, jadilah kau. Jadi payah ibu pikir. Ya, Tony, lanjut lagi. Datang sebelum diskon dimulai dan mengikuti dengan baik. Tidak diperkenankan tidur atau bersandar atau bermain-main keluar masuk ruangan saat diskon. Ya. Jangan tidur, Martin. Saat diskon. Tidak boleh bersandar. Tidak diperkenankan keluar masuk. Ini. Ada mahasiswa yang tiap pagi ini antri ke kamar mandi. Ibu nggak ngerti ini dia udah dol apa gimana ya? Serius ini. Hati-hati Lina ya. Ibu lihat Lina ini selalu rajin. Mungkin ngabsen dia di kamar. Ya, Rumi 2 kali seminggu paling enggak. Ibu lihat itu. Sekarang jangan lagi. Kalau memang mau rencana kamu mau ngabsen dulu lah.
Jangan besok keluar lagi. Cowok-cowok perhatikan baik-baik. Sebenarnya cowok-cowok ini mungkin yang dol dikit-dikit mereka kan. Karena bangun tidur belum mau pipis, tiba-tiba di sini lihat cewek cantik pipis. Nah, kan kita nggak tahu, ya. Jangan keluar masuk. Jangan keluar masuk. Nggak lama. Kadang-kadang kita pistol itu cuma 45 menit, gitu ya. Kecuali ini memang ibu selalu mengecuali kan. Kecuali memang kamu benar-benar sakit perut ibu beberapa kali. Kadang 2 kali 1 bulan. Tiba-tiba memang mungkin pas lagi masuk angin ya, malamnya tidur di lantai, paginya minum air putih langsung masuk angin gitu. Ibu keluar. Memang itu nggak bisa ditahan. Tapi itu tadi nggak tiap hari ya, nggak 3 kali seminggu gitu kan. Kayak jadwal apa? Jadwal diskon 5 kali. Jangan ya. Oke. Nanti nanggung gitu, nanggung kamu mau dengar firman, nggak dengar semuanya, apalagi yang bawa firman udah sama kan? Sayang kalau dilewatkan. Iya, ibu senang sekali kalau dengar firman gitu. Sambil ibu catat ini salahnya di mana loh. Enggak. Ibu senang. Ibu senang kalau adik-adikku makin pintar khotbah. Iya, sungguh. Ibu senang dengan kalian pintar. Dia bisa WL, bisa khotbah gitu. Dalam hati saya, wah mantap, tugas nama berikutnya. Amin. Amin. Sepertinya ibu bilang di hari Senin ya, perkenankan ibu mengenali kalian 1 minggu ini. Karena kita butuh banyak orang untuk pengembangan ya. Mungkin jadi ketua asrama kamu, atau jadi ketua kamar, ketua dapur. Ya, bisa jadi kita. Oke ya. Ya, membawa perlengkapan pistol ini masih terus berlanjut ya. Alkitab, buku, catatan. Nah, ini akan dikumpulkan pada hari Sabtu. Sabtu pagi. Bagi yang pelayanan hari Jumat dikumpulkan Jumat sore pada seksi rohaninya. Oke. Buku catatannya perlu beli sama ibu? Nggak usah. Kalian beli sendiri saja. Ya, nggak usah yang beling-beling, bening-bening, beremas-emas gitu, nggak usah. Oke. Kerja praktis. Dengar ya Martin, kerja praktis. Baca Martin, kencang suaranya. Semua mahasiswa diwajibkan melakukan kerja praktis. Ya. Semua. Tanpa terkecuali halaman. Dan tidur lagi kau nak ya. Nanti datang lagi putuk-putuk. Ya, lanjut Martin. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat bekerja sebelum semuanya selesai. Tidak diperkenankan. Aku udah nyapu kok. Kau tinggalin temanmu. Jangan. Udah bu, dia tinggal buang sampah. Jangan. Semuanya harus selesai dulu, baru sama-sama kembali. Oke, selanjutnya Martin. Mengerjakan semua tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Iya, mengerjakan semua tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Cewek-cewek yang baru datang, ingat ya, ibu paling anti melihat cewek nggak mau ngepel. Kau pelihara kuku panjang-panjang dan kau rebutan sapu untuk memilih, aku nyapu aja. Ibu patahin kuku. Kalian boleh tanya. Kalau kau ngepel cuma cerek gitu terus kau gini bikin orang jatuh, atau kau semprot pakai botol, kayak kau nanti habis 1 hari udah dengar ibu Triana ngomel. Ya, dipel itu supaya bersih nak, bukan supaya bau amis. Ini tidak persoalan nggak ada pembersih pel bu, nggak ada pembersih lantai, enggak. Kami dulu nggak pernah ngepel pakai pembersih lantai nak, nggak pernah. Hanya ada ember dan kain pel, cerek. Di tangan ini saya pernah ngepel. Ibu dari dulu udah cantik, nggak cuma sekarang.
Udah mau kerja praktis di kelas. Apa? Di kelas. Lalu cewek-cewek rebutan ambil sapu. Ya, setelah semua dikerjakan dengan baik, kalian boleh kembali. Oke? Saat lihat dicek di tangga itu pernah beberapa kali menemukan air tergenang. Ya, di tangga, nah itu kan berarti pekerjaannya tidak maksimal, gitu ya. Jadi harus benar-benar detail. What? Nah, kalau kamu rajin itu nilai plus buat kamu. Amin. Iya. Waktu ibu PPL, ibu di apa namanya, di mimbar itu ibu berapi-api. Juga berapi-api mengerjakan itu. Congkel rumput, rajin. Pak pendetanya perhatikan. Ini pendetanya masih hidup, kalian bisa tanya. Ibu congkel rumputnya dari sini sampai ke depan. Ibu bersihkan. Kamar mandi kotor banget. Lumutnya, ibu sikat dia. Ibu ulang tahun. Mau dibeliin apa? Budgetnya berapa, Pak? 350.000. Ibu PPL itu tahun 2005. Udah gede ya? Iya, berapa tahun kali? 4. Maksud ibu berapa tahun yang lalu ya? Uang segitu nilainya udah besar. Hadiah, bukan cari upah, bukan. Tapi tahu, setelah itu selesai PPL, setiap ibu mau ke sana, Pak, aku mau ke situ, datanglah. Tapi kalau kamu cuma khotbah, cuma berdiri di sini jadi WL berapi-api, habis itu kau tidur dan tidak mengerjakan apa-apa, kamu pulang, Pak, saya mau ke sana. Maaf, gerejanya tutup. Percaya sama ibu. Jadi kalau kamu tidak bisa menjadi berkat di situ dalam ini tadi, kerajinanmu tadi, kamu tidak akan diterima kembali di sana. Percaya. Disinilah kalian belajar, ya. Jadi jangan ada yang malas ya, Pak ya. Ya, Bu. Jangan ada yang malas. Yang sudah bagus, yang tidak malas, jangan jadi malas kau. Amin. Jadi keritingan. Oke, lanjut belajar terpimpin. Fernandes, silakan baca. Oh, makan. Karena puasa itu. Bela diri, dia nggak kelihatan. Fernandes, silakan baca makan ya. Datang ke ruang makan tepat waktu. Lanjut. Tidak diperkenankan membuang makanan. Ya. Tidak mengobrol saat makan. Ya. Dilarang berlari di luar ruangan. Berisik ya. Datang ke ruang makan tepat waktu. Ya, semuanya. Ini perlu diingatkan lagi. Kalian ada 90 orang kurang lebih. Jangan diajak-ajak, ayo jam makan, sudah ada jadwalnya ya. Nah, datanglah tepat waktu. Jangan ada yang tidak datang. Apalagi kamu ngobrol ya, jangan ada. Jangan mengobrol biasa-biasa saja di tempat yang tidak seharusnya kalian ngobrol. Ingat itu ya. Belajar terpimpin, silakan dibaca. Terus Mak. Hadir di ruangan sesuai waktu yang telah ditentukan, membawa semua perlengkapan belajar. Terus Tidak diperkenankan berisik, mengobrol dan mengganggu ketenangan ruangan. ya. Dilarang keluar masuk ruangan. Mengerjakan tugas kuliah dengan bertanggung jawab. Tidak diperkenankan tidur di ruang belajar. Ya. Jadi ke ruang belajar jangan bawa bantal ya. Jangan bawa bantal. Tidak diperkenankan. Oke, ingat yang semester 6 kalian punya tanggung jawab mengajari adiknya yang semester di bawah untuk mungkin jangan-jangan lebih pintar mereka, Bu. Bisa jadi. Tapi mereka kan belum tahu cara mungkin penyusunan
buku apa penyusunan laporan bacaan. Mungkin ada dosen yang sudah mengajar kalian. Jadi kalau adiknya nanya yang semester 2 dan 3 misalnya, Bang udah pernah diajar nggak sama bapak dosen ini? Bagaimana ya cara dia? Bagaimana standarnya dia? Itu dibantu. Ya, dibantu supaya mereka mengerti. Contoh misalnya, standarnya Pak David bagaimana ya membuat laporan bacaan? Kami belum pernah masuk semester 1, belum diajar Pak David kan? Belum. Jadi kalian ajarin. Selama ini deh, Bapak begini. Gitu. Nah, itu dibutuhkan ya untuk belajar terpimpin. Oke, selanjutnya olahraga. Olahraga ini hanya dilakukan pada hari Sabtu. Jadi ini juga harus wajib kita ikuti bersama-sama. Lalu memakai perlengkapan senam yang lengkap dan sopan. Oke, mumpung ibu masih ingat ya. Untuk olahraga pakailah baju yang longgar ya, yang longgar. Jangan lepas body. Goyang sedikit diangkat terlihat tarik perutnya. Jangan. Oke, yang kedua, mumpung ibu masih ingat, diskon pagi, diskon malam tidak diperkenankan memakai jeans, apalagi ketat. Kamu mau menghadap Tuhan nak, bukan ke mall. Bajunya pantas lah ya, yang pantas makanya. Jangan menimbulkan huru hara, ya, jangan ya, jangan, nggak boleh. Oke, olahraga pakai training, pakailah kaos yang agak gede gitu ya. Jadi nanti kalau yang mau belanja online, perhatikan LD-nya berapa. Jangan setelah nyampe, aduh aku beli online tuh kekecilan. Mereka juga kan kasih tahu ya LD-nya berapa, panjangnya berapa. Ada alumni ini, ibu lihat kami ketemu di mana itu, dia pakailah baju yang kelihatan pusar-pusarnya itu kan. Dalam hatiku, siapa lagi ibu asrama ini pikir saya. Nggak cocok deh ini. Seandainya pun kamu guru di sekolah internasional, nggak begitulah, bener. Kau jadi hamba Tuhan, tapi kau kemana-mana pakai tank top. Ya, jangan kau pakai baju yang bolong-bolong ada jendelanya di sini. Jendela di sini, di sini, di mana-mana jendela. Celana lagi, jangan dipakai. Ibu suruh nanti ganti, jadikan tembak. Sungguh, ibu senang melihatnya. Ada baju. Tapi kalau udah tahu ibu ada jendelanya di sini lah, di sini wajar lah ya. Kalau di sini jendela, gimana? Jangan ya, nggak pantas deh, nggak pantas. Seandainya kamu lulus pun, jangan kau pakai. Nggak apa ya, memang nggak sesuai ya, nggak sesuai. Mungkin nanti usia 40 ibu rambutnya dicepol terus nih, kayak bukan. Ya, itu nggak boleh jangan. Jadi apa ya? Sebenarnya ibu mau semi rambut ya, rambut coklat kuning gitu ya, hijau kan keren kan? Tapi nggak cocok. Maksudnya aku tidak menunjukkan diriku sebagai hamba Tuhan kan? Ya, jadi ditahan ya, ditahan. Oke, yang memakai kaos itu juga kaos bego banget lah, bodoh amat lah. Yang kata-katanya tidak membangun jangan dipakai. Jangan. Ada bajunya, emang gua pikirin. Ada bajunya kan? Ada lagi apa lagi? Kepo amat sih lu, ada lagi baju. Aduh, luar biasa. Itu enggak jangan ya. Tapi kalau kamu pakai ayat firman Tuhan, ayo semangat, silakan. Jadi sudah mulai bisa disortir bajunya ya. Kalau baju yang tidak berkenan kata
ngambil baju itu, ibu lihat, oh ini Pakyo artinya, karena nggak tahu, memang nggak ngerti kan. Udah gitu, ibu kasih, ibu jadikan Kaila. Ini kan kalian bisa baca deh, bodo amat lah. Masa bangga kok makainya? Emang gua pikirin, kepo banget lo, ya? Itu nggak baik. Oke, ya. Dapur, selain tim dapur tidak diperkenankan masuk dapur untuk kepentingan sendiri, tidak diperkenankan, ya. Tidak diperkenankan menyimpan makanan minuman pribadi di kulkas tanpa izin. Misalnya ada orang tua, nantua, opung, naboru, ngirimin kamu makanan daripada basi, masukkanlah ke situ, bisa dengan izin, ya. Tapi jangan diam-diam masuk ke dapur, kamu masak mie, masak sendiri, gitu, jangan ya. Oke, terus lanjut ibadah mungkin udah ada tepat waktu, mengikuti ibadah dengan baik. Tadi yang ibu katakan, pakailah pakaian yang pantas, ya, yang pantas. Tidak diperkenankan bermain HP saat beribadah. Tidak diperkenankan main HP. Melakukan tugas yang telah dijadwalkan dengan penuh tanggung jawab, sama kayak yang tadi. Jangan diobrak-abrik, ya. Aku belum persiapan, jangan. Oke, lanjut puasa. Mengikuti jadwal puasa seperti yang telah ditentukan. Melaporkan kepada petugas dapur bila melakukan puasa. Sehingga tidak ada makanan yang terbuang, ya. Oke, next. Selanjutnya yang sakit, ini dia. Coba baca hukmi. Mahasiswa yang sakit serius wajib melaporkan kepada ibu asrama. Ya, sakitnya serius ya. Jadi kalau nggak serius, jangan sakit. Jangan sakit. Lanjut hukmi. Jika sakit pada jam mistan, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan sepanjang hari. Ya, tidak diperkenankan dan HP ditahan sampai malam. Jadi nggak usah berulah. Pokoknya nggak usah berulah lah, udah tertib aja, udah enak. Lanjut. Makanan yang dipersiapkan saat pagi untuk sepanjang hari adalah bubur dan garam. Ya, lanjut. Bila sakit serius di siang hari, contoh tiba-tiba terjatuh, mendapatkan serangan binatang dan lain-lain. Loh, kan ada anjing. Tiba-tiba atau kamu dipakai ular, atau dimakan ular, digigit semuanya, kita nggak tahu. Ya, siapa tahu. Nah ini perlu ya, supaya kamu paham. Jadi ada yang begini, ada alasannya begini. Aku tiba-tiba sakit siang ini, kenapa pusing? Kenapa pusing? Nggak tahu. Kan aneh. Aneh kan? Tiba-tiba pusing. Aku pusing, kenapa ngantuk? Itu cocok, gitu ya. Jangan. Nah, hal-hal tertentu ini itu tadi tiba-tiba kamu jatuh di mana? Aduh jatuh kok, nggak bisa mengikuti. Oke, gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Lalu penyakit ringan tadi, misalnya penyakit ringan tiba-tiba mampu, kambuh, asam lambung. Asma ya, nggak bisa nafas gitu. Tiba-tiba langsung ditangani, gitu ya nak. Ya. Apalagi kita kan dalam musim yang sekarang ini ya, ada virus-virus kan tetap kita waspada. Jadi kalau tiba-tiba kamu merasa tiba-tiba panas, nah melaporlah. Oke, peraturan kamar. Di kamar berada jam 22. Jangan pernah ada yang keluar kamar selain ke toilet ya. Masuk, semua lampu dimatikan jam 22. Tidurlah dengan nyaman karena besok pagi kamu harus bangun. Merapikan semua peralatan dengan baik, perlengkapan dengan baik. Ya, merapikan sendal dan sepatu pada tempatnya seperti yang Ibu bilang di atas. Sendal harus tetap ada pada raknya. Oke. Tidak diperkenankan memakai baju tank top perempuan-perempuan ya. Keluar kamar, Kak, aku permisi dalam. Jangan, tidak diperkenankan ya. Di kamar cewek itu. Keluar dari kamar mandi pakai baju lengkap. Jangan handukan doang kamu. Tiba-tiba Pak Enos naik. Periksa. Oke, lanjut. Hidup saling berdampingan dengan sesama penghuni kamar dan menjaga keharmonisan keluarga kamar. Ya, ya. Oke.
situasi keluarga. Amin. Ya. Jadi jangan ada yang ada yang berpolitik di kamar ya. Jangan ada geng-gengan, gep-gepan, yang satu dibenci, jangan. Drama. Ya, nanti itu tugasnya ketua kamar ya. Oke, sikap dan umum. Roberto, baca. Sikap dan umum. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerah. Tidak diperkenankan memakai bahasa daerah. Ingat baik-baik, dicatat, diingat. Diingat ya. Sekali mendengar lagi nanti ada yang memakai bahasa daerah di ruangan umum, kata konsekuensi ya. Kamu jangan merasa gini, karena kadang-kadang ada yang bilang kalau bahasa Batak ya, patel-tel katanya. Sok-sokan kau, besar dari kampung pun pakai bahasa Indonesia. Di sini peraturannya begitu, harus pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu pulang kampung, di kampungmu peraturannya tidak boleh bahasa Indonesia, ikutilah. Ya, jadi ada peraturannya di sini. Di sana juga ada peraturan. Oke, jangan ada yang bahasa daerah ya. Bahasa Dayak, karena ada 5 orang bahasa Dayak, orang Dayak ngomong Dayak mereka. Ibu jadi gini-gini. Ada yang ngomong bahasa Nias, mereka ada 10 orang, ibu sendiri. Dan ibu pun kadang memang begitu. Ibu sama ngomong sama Pak Uli, ibu lupa ada bukaci di situ. Ate Pak, sama mama Pak. Bukaci maaf, bahasa Indonesia. Sadar gitu, maaf ibu, kami gunakan bahasa. Karena kenapa? Kita ngomongnya mungkin bukan ngomongin orang ini, tapi dia nggak ngerti artinya. Dia ketawa, hahaha. Nggak lucu kan? Ketawanya kita telat, ngeliat mereka ketawa. Jangan, karena itu yang pertama. Yang kedua, itu akan melatihmu berbahasa Indonesia dengan baik. Ya, seperti kami orang Batak, udah makan kau. Itu jangan bahasa Indonesia salah. Apakah kamu sudah makan? Itu yang benar. Jadi sering ya begitu ya. Dikasihkannya lah kepada mereka. Gak ada dikasihkannya itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Batak ada. Kasih katanya. Berikan. Gak ada. Nah, karena terbiasa. Apalagi bahasa Nias. M yang gak nyampe, H yang gak nyampe. Bahasa nasional itu. Ya, harus sering-sering belajar. Sehingga ketika kamu berkhotbah dan berdoa, Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan. Tapi karena kamu terbiasa diri jangan ya. Jadi kalian yang belum hafalnya itu belum pas, belajar. Tuhan berfirman kepada para hambanya. Begitu, ya. Bahasa Timur, makan sudah. Sapi mandi. Yang mandi siapa? Sapi. Sapu ibu, sapu bapak. Jadi yang paling banyak sapu itu bicara. Ibu Kaci, mohon maaf Ibu Kaci. Dengkel. Jadi waktu ibu ke NTT, ibu kan udah keliling ya, ke Alor, Labuan Bajo, ke Kupang, ke ND, ke Maumere, guys. Jadi itu karena mahasiswa teologi ya, ibu bisa keliling. Kalian harus bisa keliling. Amin. Tadi ibu berenang kita akan ada mission trip. Belum. Doakan. Sekarang masih keliling lapangan. Bisa ya. Ibu pengen ke Nias. Tapi orang Nias gak ada yang boleh ikut. Soalnya, no. Ada yang boleh ikut orang Nias. Gak perlu kami bisa tenang. Hubungannya. Oke. Berbicara jujur tanpa berbohong, nak. Maaf. Ibu dari sana. Dari bohong. Ibu tukang bohong. Ya. Jadi jangankan wajahmu, kata-kata
sekalipun ibu tahu kau sedang berbohong. Begitu ya Turpan? Satu aliran kami. Gede di jalan kami. Jangan ya. Bisa di jalan kami ya. Gak ada peraturan bagi kami. Jadi kebohongan itu ibu sering kali. Jadi jangan pernah berbohong. Ibu minta tolong. Kalau kamu berbohong, ibu bisa sangat marah. Serius. Jadi hantu aku kalau kamu bohong. Karena kalau kamu sudah berdusta, ibu tidak bisa percaya. Ya, oke. Jangan berbohong. Tidak diperkenankan mengambil barang orang dengan tanpa izin. Ya biasanya dia seramakan satu baju untuk semua. SPP. Tapi harus izin ya, harus izin. Jadi kalaupun ini kenapa Novita jadi rambutnya keriting ya gitu. Oh bajunya dipakai sama Novita. Atau ini dilurus, oh bajunya Novita dipakai sama ini. Itu biasa. Tapi harus izin. Semuanya, sepatu, kaos kaki kayak gitu. Jangan sampai kamu merasa nggak apa-apa, tapi dia udah sakit hati gitu jangan ya. Oke lanjut. Silakan Roberto. Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan bernyanyi lagu duniawi yang tidak beretika. Yang tidak beretika. Jangan menyanyi lagu duniawi yang tidak beretika. Lagu duniawi banyak. Misalnya ayah dengan mama itu mungkin ada saat-saat tertentu kita ingin nyanyi boleh. Tapi kalau kamu bernyanyi, misalnya lagu untuk ibu kan, apa yang ku berikan untuk mama itu kan lagu dunia. Itu sah-sah saja. Tapi jangan kau nyanyi wanita racun dunia. Amnesia. Hilangkanlah ingatanku. Jadi hilang ingatannya. Ada. Peraturannya di sini nggak boleh pacaran. Jadi kalau kamu nangis diputuskan dari talo. Ya. Jangan. Lanjut Sergio. Tidak diperkenankan membuat status WA yang tidak memiliki pengharapan, menyalahkan orang lain, menyindir dan tidak mencerminkan nilai hamba Tuhan. Kau dengar nih Suhadi? Di situ kau dengar? Tidak diperkenankan membuat status WA yang tidak memiliki pengharapan. Capek deh. Aduh capek banget. Jangan ya. Tidak menyalahkan orang lain. Kemarin ada yang sudah buat begitu, menyalahkan orang lain. Kenapa ya ada orang yang begitu di dunia ini? Bosan hidup. Ya, jangan. Mirelina. Baik, emotikon. Kamu kan udah pelayanan. Emotikon apa? Ya, atau yang pokoknya yang menurut kamu biar dia baca. Dia nggak pernah baca. Jangan ya. Ibu semarah apapun ibu sama kalian. Misalnya ada mahasiswa si Ruby ini memang jahat banget. Gak pernah ibu bikin, awas kau ya, belum tahu siapa gue lagi. Gak penting ya. Jadi jangan usah. Kau mau apa udah lakukan yang baik-baik ya, berkatilah, terima kasih Yesus, puji hari ini, firman Tuhan. Kuatkan hatiku. Jadi kamu ingat, cewek-cewek, ibu gak suka ya, bukan gak suka. Jangan tiktokanmu nanti berlebihan. Jangan ya. Berfoto lah. Ibu juga suka kok. Ke selfie banyak kok ke selfie kan. Tapi nggak ada lagi. Jangan. Ini kok ayahnya. Novi. Kenapa rumahnya dikasih harus dikeluarkan? Menarik lagi. Jangan ya, cewek. Iya bu. Cewek nanti konseling pribadi. Tidak diperkenankan ya, yang tidak mencerminkan nama Tuhan. Ya, mau marah-marah, mau ngamuk sama dosen. Udah tua tapi gak dewasa. Gak usah. Oke lanjut. Jangan berteriak dan menggunakan suara berlebihan. Mana si Siti? Oh baik. Siti. Di atas. Oh udah nggak ada dia, makanya nggak ada. Jangan ya ketawa tidak
boleh berlebihan. Tidak ada Ini. Ribet Bu. Ya. Ini. Dilarang berteriak lagi. Oke, lanjut yuk. Tidak diperkenankan berkata-kata tidak sopan dan memojokkan mahasiswa lain. Ya, jangan ya. Jangan. Ini sudah jadi ada kata-kata ANCING, ada BABI, ada setan lu. Bercanda sebenarnya setan lu. Jangan gitu, nggak boleh. Nah, biasakan. Tidak diperkenankan membuat ya, oke. Mengasihi semua anggota asrama dengan tulus. Dilarang membuli. Dilarang membuli. Oke? Ya, sama-sama membaca. Segala pelanggaran di atas bersama konsekuensi yang ditulis dan diumumkan di ruang makan. 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Karena semua tata tertib dan peraturan ini dibuat demi kebaikan kita bersama. Ya, ingat. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk ada yang dipuji, dipuja, dibangga-banggakan, enggak. Ya, enggak ada yang tapi kalian harus belajar, semuanya belajar dengan tertib. Nanti kalau semuanya sudah berjalan dengan tertib, enak banget, enak. Rasa persaudaraan, kekeluargaan, gitu ya. Ingat, yang seperti Bu katakan kemarin. Semuanya harus bisa saling memahami, saling mengerti dia selama ini, ya. Oke, mungkin hari Jumat, besok hari Jumat ya, hari Jumat siang. Maksud Ibu hari Jumat, Ibu akan lusa. Hari Jumat Ibu akan mengumumkan atau memanggil dulu beberapa orang yang harus bergabung bersama dengan kita di asrama. Oke, belum lulus alat di asrama sehingga pendelegasian tugas itu nanti pasti, gitu ya. Dan nanti jam berapa acara sekte? Ini kita melanjutkan acara apa? Oke, ada pertanyaan nak? Sebelum Ibu ya, silakan Neni. Yang saya mau tanyakan jadwal asrama, apakah tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan sekolah minggu? Oke, lain? Dan satu lagi Bu, Oke. masih ada saran. Banyak. Kalau biasa olahraga itu tidak bisa direncanakan, karena kan ada kami yang berangkat hari Jumat sorenya dan tentunya nggak bisa ikut. Mau olahraga ya, Olahraga ya. Oke, nanti kita pikirkan bersama-sama ya. Hari Jumat kan pagi-pagi itu kan memang jadwalnya padat ya. Kalian akan kuliah kan. Kuliahnya kan sudah tatap muka. Jadi nggak bisa lagi kau nggak mandi kan. Selama ini kan kau kuliah sering nggak mandi juga bisa kan. Dan lagi sekali Ibu jujur soalnya nggak bisa bersinggung pernah di Ya udah Neni titip lemak aja. Atau olahraganya ini tetap air saja. Oke, ya. Baik. Selama ini seperti yang udah pernah Ibu Titi lakukan, Ibu melakukan pelatihan khusus kepada semester 1 yang kemarin. Di semester 1 kita sudah melewati pelatihan sekolah minggu. Cerita mereka belum. Nah, di semester 4, semester 3 Ibu kasih mereka pelatihan khotbah kemarin. Jadi disisipkan di situ. Karena nggak mungkin semuanya kan. Kalau semuanya kita masuk sekolah minggu nggak cukup kontrolnya kurang, kontrolnya kurang. Jadi Ibu akan menyekat-nyekat di situ untuk di situ. Ini sudah masuk pengembangan ya, Dek. Jadi kalau nanti ke depan ada beberapa memang yang akan kita buat, ya. Ada beberapa. Contoh, kita sudah akan menyusun kurikulum sekolah minggu. Kita sudah buat websitenya. Nah, ini nanti akan butuh waktu, tapi tidak di malam hari. Karena malam hari itu kamu fokus untuk belajar pelajaranmu sendiri. Gitu. Nanti yang ada disisipkan di yang tadi, jam-jam jam 3 sampai jam 5 saat kamu kosong. Itu. Di situ nanti akan Ibu sisipkan. Kalau Ibu tidak salah di semester
di semester 1 udah ada sekolah minggunya WL-nya WL biasa belum ya? WL sekolah minggu belum ya? Semester 1 belum. WL biasa ya? Oke. Yang kemarin yang mengajar ya, yang all in ya? Masih yang waktu pelatihan 2 hari itu masih itu ya? Iya, masih pelatihan 2 hari. Nah, jadi ke depan kita punya tadi ada YouTube, ada Santosa Asi Ministry. Nah, ini akan Ibu tetapkan waktunya nanti. Jadi mungkin belum sekarang, tapi ada waktunya. Nah, kita akan melihat sama seperti yang tadi, Ibu akan memilihkan beberapa orang nanti yang terlibat langsung di asrama, terlibat langsung di pengembangan ya. Pengembangan kita punya YouTube, ada website, kita membuat kurikulum. Tahun ini rencana kita membuka PAUD, tapi sebelum itu kita kan ada rangkaian program. Kemarin sudah dimulai dengan bakti sosial, kita membagikan sembako kepada sekitarnya. Lalu bulan Maret targetnya kita akan membuat lomba anak-anak, lomba vokal solo anak-anak. Jika berkenan masyarakat sekitar menerima kita, bulan Juli berarti PAUD-nya dibuka. Jadi dan itu harus butuh waktu yang khusus untuk membuatkannya, tapi Ibu tidak masukkan ke dalam asrama karena nanti mengganggu yang lain. Jadi boleh misalnya harusnya ini ada, jadi itu nanti mengalir ya. Oke, itu mungkin. Terima kasih Neni bisa membantu jawabannya. Ya. Ada yang lain? Pas. Tidak ada pertanyaan lagi? Atau kamu kalau mau mengajukan diri, Bu, akulah ketua asrama gitu, silakan gitu ya. Jadi, kalau ada yang dengan kriteria apa yang kau mampu begitu, boleh, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat-lihat apa Bisa diterawang. semua menjadi ketua asrama. Kau tinggal baik di asrama aja udah luar biasa. Ada anak-anak yang sudah Ibu terangkan, jangan ditanya lagi ya. Iya, Bu. Kalau tentang yang lain kamu tanya nanti boleh, tapi sekarang tidak boleh ya. Nah ini seperti inilah kegiatan. Oke? Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah mengikuti sampai jam 13. Baik, kembalikan kepada hamba Allah. Baik, terima kasih. Kalau orang Timur bilang sapi mandi. Apa itu? Sapi mandi. Jadi kamu jangan terjemahkan sapi pergi mandi. Kenapa dia potong-potong begitu? Karena di Timur itu panas. Jadi orang ngomong itu nggak mau jelasin panjang. Saya pergi mandi, sapi mandi. Lu pergi kok? Sapi mandi. Oke, baik. Nah, saudara-saudara, paparan tentang asrama sudah dijelaskan dengan baik. Lalu tentang kreativitas dan pengembangan, semua itu bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri saudara. Lalu yang kedua yang Ibu mau sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Triana terkait dengan asrama. Perlu diingat bahwa asrama itu adalah tempat di mana kita diproses. Jadi ibarat itu seperti kuali. Di dalam kuali itu nanti ditaruh di atas panggangan, lalu nanti panas betul, dikasih minyak, habis dikasih minyak, kasih masuk garam, dikasih masuk cabai, dikasih masuk bawang, dikasih masuk semua di situ, diaduk-aduk dulu. Waktu diaduk itu panasnya luar biasa. Tapi kalau betul-betul kamu lihat, garam itu nggak pernah bilang, aduh aku kepanasan, aku mau keluar. Enggak. Cabai bilang, aduh aku kepanasan, aku mau keluar. Enggak. Semua pasrah aja untuk digodok sedemikian rupa sampai pada akhirnya matang, pas, keluar, sajikan, enak banget. Seperti itulah hidup berasrama ya. Yang ketiga, tadi Ibu bilang ini kampus merdeka, jangan diterjemahkan merdeka menurut kita. Tapi yang dimaksud dengan merdeka itu adalah bahwa
Kalau kita taat mengikuti semua aturan, kita orang paling merdeka, bebas. Silahkan berkreasi, silahkan berekspresi, tetapi di dalam jalur-jalur tadi itu. Paham ya? Kami akan senang sekali kalau lihat kalian ini memang anak-anak yang merdeka, tetapi anak-anak juga yang mau untuk diproses. Yang terakhir, siap-siaplah karena kalian ini datang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang datang anak manja, ada yang datang anak pekerja, memang kerja keras dia. Ada yang datang memang sudah siap, ada yang datang memang aduh letoi banget, ada yang datang nggak ada pun pengharapan, nggak jelas, macam-macam. Tetapi itulah kualitas yang ada itu. Jangan keraskan hatimu, ya jangan keraskan hati. Lihatlah yang datang ini adalah orang-orang yang diutus untuk proses saya. Lihatlah orang-orang yang datang ini, saya akan lihat potensi yang ada pada dirinya. Mari kita bangun hidup kebersamaan di dalam asrama. Mari tunjukkan bahwa aku adalah mahasiswa. Mari siapkan diri bahwa aku harus pergi weekend, tetapi aku harus mewujudkan bahwa aku orang yang tadi apa? Terakhir kalimat? Yang itu dia. Ya, aku siap mau pergi ke PPR, jangan tiba-tiba koper sudah disiap, tahu-tahu renungan tidak ada persiapan. Jauh-jauh hari tolong pikirkan itu. Baik, itu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini boleh dapat diingat dengan baik. Roh Kudus menolong memampukan kita semua agar kita berkumpul kelak nanti menjadi mahasiswa yang unggul. Amin. Boleh keluar kan? Oke, kasih ya. Tinggal ya. Seperti tadi ada gelombang doa masih tetap berjalan. Jadi tadi setelah disepakati gelombang doanya jadi per jam aja. Nanti gelombang kedua akan masuk di tengah 2 sampai tengah 3. Demikian selanjutnya, gelombang selanjutnya tengah 3 ke tengah 4. Gelombang selanjutnya tengah 4 sampai jam 6 nanti itu terakhir. Jadi ada 3 gelombang lagi. 1, 2, 3. Setengah 5 kita sama-sama. Tengah 5 nanti kita sama-sama. Jadi diatur aja sistem ibadahnya 1 jam dari gelombang yang tadi. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Tidak Kalau tidak ada pertanyaan, yang bergelombang boleh. Terus yang tidak ikut bergelombang di perpustakaan, meditasi diri atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke, selamat berjuang kepada yang bergelombang. Selamat berjuang. Selamat bergelombang. Ya, selamat berjuang. Bergelombang. Tetap bergelombang. Untuk yang ini masih menunggu instruksi. Oke.
Tadi udah dia. Tadi dia udah ikut. Saya berdua kali kasih tahu. Di atas itu pulang itu. Bisa ditebak. Kasih tahu dulu. Kaget gue kalau.